kesempatan untuk meniru apa yang dilakukan orang dewasa atau yang ada di sekitarnya dalam sehari-hari, seperti melihat mencuci piring, memindahkan barang seperti mengambil sendok atau menyimpan sendok, mengambil gelas, mengambil piring dan lain-lainnya. Terus membersihkan kaca atau membersihkan kaca, membuka dan menutup botol. Melalui berbagai aktivitas ini, anak-anak diajarkan untuk membantu diri mereka sendiri agar anak-anak berkonsentrasi dan mengembangkan kebiasaan mereka bekerja dengan baik. Mungkin saya pesan dari saya kepada saudari Fauzia. Baik, lanjut. Di sudut kehidupan praktis ada kursi, meja, tong sampah, dan rak sepatu. Di tempat panci. Pembelajaran sudut, model ibunya. Di sini kan ada gambar menyapu. Di sini anak-anak bisa mengikuti mengikuti ibunya untuk membersihkan lingkungan rumahnya dengan cara menyapu atau dengan cara mengikuti ibunya pada saat memasak. Mengembangkan sensitivitas penginderaan anak, yakni penglihatan, pendengaran, pengindividuan, peradaban, dan pengucapan. Di sudut sensorik, kegiatan berfokus pada pengenalan benda seperti berbagai perbedaan warna, merasakan berat ringan, berbagai bentuk dan ukuran, merasakan tekstur halus dan kasar, tinggi rendah suara, berbagai bebauan dari berbagai benda, dan mengecap berbagai rasa dari benda yang dijumpai sehari-hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Andi Nurfani. Di sini sudah dijelaskan pada saudari Merta bahwa sudut sensorik itu mengembangkan kreativitas atau kepekaan 5 penginderaan anak. Yang pertama itu penglihatan, pendengaran, penghidungan atau penciuman, perabaan, dan pengucapan. Di sudut sensorik ini juga memfokuskan pada pengenalan benda seperti perbedaan warna, merasakan berat ringan, terus berbagai bentuk dan ukuran, merasakan tekstur halus dan kasar, dan berbagai kebauan yaitu dari indera penghidungan atau penciuman, dari berbagai benda, dan pengecapan berbagai rasa dari benda yang kita jumpai. Baik, di sini teman-teman bisa lihat di media kita ini terdapat sudut sensorik. Di sini sudut sensorik menampilkan berbagai model-model yang bisa mengembangkan sensitivitas atau kepekaan indera kepada anak. Di sini terdapat lonceng tangan. Di sini lonceng tangan yaitu untuk mengembangkan indera kepada anak, yaitu pendengaran. Terus yang kedua ada macam-macam kacangan. Di sini melatih kepekaan anak dalam indera pengecapan atau berbagai rasa dari benda yang kita jumpai. Terus yang ketiga ada gambar beras. Di sini bisa melatih pengembangan sensitivitas atau kepekaan terhadap anak, yaitu perabaan. Anak bisa merasakan benda yang mana halus dan mana yang kasar. Dari pemateri kedua itu menjelaskan tentang pendidikan kesadaran sensorik. Seperti yang dijelaskan pemateri kedua tadi, bahwa di kesadaran sensorik ini anak dilatih untuk kepekaan terhadap 5 indera, indera pendengaran, indera meraba, indera penglihatan, indera dari 5 indera itu. Lanjut ke pemateri ketiga, yaitu saudari Norin Hanilono dan Rini Hendrianti. Kepada saudari saya persilakan. Langsung saja di sini kami akan menjelaskan tentang
sudut matematika. Di sudut ini diperkenalkan kepada anak-anak melalui konsep-konsep matematika yang jelas dan menarik, mulai dari hal yang konkret hingga abstrak. Dalam model sudut matematika ini juga anak-anak belajar memahami konsep dasar kuantitas atau jumlah dan hubungannya dengan lambang-lambang serta mempelajari angka-angka yang lebih besar dan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian secara alami. Selain itu, di sudut matematika ini juga anak dapat belajar matematika melalui pengukuran seperti pengukuran literan dan pengukuran besar kecil. Selanjutnya saya kembalikan kepada Apa desain kelas model sudut matematika dan bagaimana kita sebagai pengajar memperkenalkan kepada anak-anak melalui konsep-konsep matematika yang jelas dan menarik. Seperti kita lihat di sini, bahan dan alat main yang disediakan pada sudut ini berupa perhitungan, macam-macam bentuk lingkaran, serta papan tulis untuk menggambarkan konsep-konsep matematika. Contohnya seperti menggambarkan segitiga, terus segi 4, lalu kemudian menuliskan angka 1 sampai 10. Mungkin itu saja yang sedikit kami jelaskan tentang model sudut matematika. Dari model sudut matematika, di mana pada model sudut matematika ini anak diperkenalkan dengan angka atau model geometrik. Anak bisa pada model sudut ini anak diperkenalkan, misalkan ada di dalam kelas dipasang angka 1 sampai 10, itu anak diperkenalkan dengan angka 1 sampai 10 dan model geometrik yang model segitiga, kotak ataupun bulat. Saya lanjut ke materi keempat. Pada materi keempat ini akan dibawakan oleh saudari Tisna Oktaviani dan Megariani. Pada saudari saya persilakan. Baik, yang selanjutnya ada sudut bahasa. Di sudut bahasa ini anak-anak belajar mendengar dan menggunakan kosakata yang tepat untuk seluruh kegiatan. Mempelajari nama-nama susunan, bentuk geometris, komposisi, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Selain itu, anak-anak mulai diperkenalkan tentang komposisi atau susunan kata, kalimat, dan cerita. Baik, selanjutnya saya silakan. Sudut bahasa bisa teman-teman lihat sendiri bahwa di sini terdapat rak buku, huruf abjad, terus ada gambar tumbuhan seperti bunga, pepohonan, dan rak barang. Nah, ada juga di sini tong sampah untuk mengembangkan pengetahuan anak. Nah, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi penjelasan dari sudut bahasa, di mana pada sudut bahasa itu anak-anak didorong untuk mengapresiasikan diri secara lisan. Di sudut bahasa itu desain setting kelasnya itu anak-anak bisa diperkenalkan dengan huruf A sampai Z agar anak-anak bisa mengenal dengan lanjut ke materi kelima yang akan dibawakan oleh saudari Rizka Jamalia dan Novita Nitya. Langsung saja di sini ada sudut yang terakhir, yaitu adalah sudut kebudayaan. Di mana sudut kebudayaan ini anak-anak diperkenalkan mempelajari tentang geografi, sejarah, ilmu tentang tumbuh-tumbuhan, dan ilmu pengetahuan yang sederhana. Nah, anak-anak juga belajar secara individual maupun kelompok atau diskusi mengenai dunia sekitar mereka pada saat ini dan di masa lalu. Nah, pengenalan akan tumbuh-tumbuhan dan kehidupan binatang seperti juga pengalaman sederhana untuk mengetahui lebih jauh tentang ilmu pengetahuan alam. Selain itu, anak-anak pun diperkenalkan tentang masakan khas daerah melalui kegiatan memasak. Nah, seperti yang teman-teman lihat sendiri di sini, di sudut kebudayaan ini kami menyimpan gambar baju khas daerah, kemudian alat musik, wayang, dan rumah adat. Di sini juga ada meja dan kursi sebagai alat penunjang bagi anak-anak dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada